Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah ya, walaupun sudah siang menjelang sore, Ibu yakin anak-anak Ibu, anak-anak kelas 6 masih bersemangat. Udah anak yang paling gede di SD nih, anak kelas 6. Tetap semangat ya. Pembelajarannya daring, tetap semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, sebelum memulai segala sesuatu, yuk bareng-bareng dulu kita berdoa. Siapa nih yang mimpin doa? Siapa nih yang berani mimpin doa? Sebentar nih, aku tunjuk aja ya. Syifa Fauzia. Syifa Fauzia. Silahkan dipimpin dulu, Dek. Doanya ya. Baik, Ibu. Ya, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Syifa sudah mau memimpin doa. Sekarang sama Ibu. Terima kasih Soleha. Ini semuanya sudah berpuasa nih. Ibu tanya nih, anak Ibu kan udah gede nih kelas 6. Ada yang udah bocor belum nih puasanya nih? Putri terutama ya, anak-anak putri. Sudah ada yang bocor ya. Kalau anak putra semuanya Ibu. Ya. Sandra sama Jamal semuanya terus ya, nggak boleh bocor tuh kalau anak putra. Harus full. Ya, mudah-mudahan insya Allah nih tambah berkah di bulan Ramadan. Kitanya udah puasa, tetap menuntut ilmu, insya Allah double berkahnya ya, amin ya. Baik. Amin. Ibu ya, amin. Nih, biar semuanya bisa memastikan nih, kalau semuanya anak-anak Ibu udah hadir, Ibu ambil, Ibu panggil satu-satu nih. Aan Darwati, udah masuk belum nih Aan? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Cahyani Ayu Rizki. Mana suaranya? Hadir, Alhamdulillah. Dwi Chandra Kusuma. Hadir, Bu. Eka Damayanti. Mana Eka? Eka mana ya? Pak. Ika, Bu. Bu Ika, Bu. Ika. Bu Ika. Iya. Ika, Bu. Lagi ke WC, Bu. Lagi ke WC. Izin. Ika satu lagi. Ada ini Eka Damayanti. Bener nggak? Bener kan? Ada Eka. Eka mah kemarin, Bu. Saya pinjam laptop teman. Oh. Baru tahu. Oke. Elis Mulyawati. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hamidah. Hadir, Bu. Nah, tadi Ika berarti ya. Ika Hatika berarti tadi ya. Imas Nur Awalia. Oh, mungkin gangguan. Ada. Wajahnya ada tapi nggak jawab nih. Jamaludin. Izin, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ini paling semangat anak Ibu ini yang satunya. Alhamdulillah. Semangat saya, Bu. Ya. Tadi semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita ini bakal mempelajari tema 1, subtema 1 ya. Karena kita baru pertama nih belajar daring ya. Kebetulan lagi pandemi. Ingat tuh, jangan lupa 3M. Selalu jaga prokes kesehatan. Biar walaupun dalam keadaan apapun kita tetap sehat. Tetap semangat. Terutama sehat dulu ya. Jadi dengan sehat kita bisa beraktivitas apapun. Baik anak-anak, nih pertemuan kali ini kita bahas tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Di subtema yang pertama yaitu tumbuhan sahabatku.
Nanti kalian akan mengamati gambar, nanti akan ada kegiatan menanya, akan ada berdiskusi, ada baca teks juga. Nanti diharapkan setelah itu ya, kalian bisa menemukan ide pokok dari teks nanti yang Ibu berikan. Kalian juga bisa mengidentifikasi nanti bagian-bagian bunga, bisa nanti mengaitkan bunga dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bisa juga nanti menyebutkan kehidupan sosial budaya dari kondisi geografis di ASEAN. Nanti kita kaitkan masalah bunga dengan bunga-bunga yang ada di negara ASEAN seperti itu ya. Baik, di sini sudah tampak di layar kalian ya, sudah semuanya sudah bisa lihat ini. Ibu nggak usah tanya, pastinya kalian kelas 6 semua udah tahu ini gambar jagung ya. Sudah tahu semua ya, ini gambar jagung kan, jadi nggak usah Iya, Bu. gambar jagung. Ini pasti sudah tahu jawabannya jagung gitu kan, pasti semuanya udah jagung. Di sini ini ada serabutnya, ada daunnya, ada tongkolnya di sini. Nah, ini awal sekali itu. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, di sini di awal sekali kegiatannya. Silahkan kalian baca teksnya. Ada juga di buku. Udah dibuka belum bukunya? Kemarin di grup BA Ibu sudah kasih tahu siapkan buku siswa. Di halaman yang pertama itu, di bab yang pertama, subtema yang pertama. Di sini kita awal sekali belajar ya. Sudah dibuka bukunya. Kalau misalkan bukunya ini masih ketinggalan, masih gini. Namanya juga daring, Ibu nggak bisa lihat kalian pegang buku apa enggak nih. Ibu tampilkan saja di sini nih di layar. Silahkan dibaca dulu. Bacaan teks di sini. Di sini ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Ibu berikan waktu nih untuk baca. Baca yang baik, baca, diteliti, dipahami. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Ibu beri kesempatan untuk membaca dulu. Silahkan dibaca dulu ya. Hening bacanya, bagus ya. Sudah sampai mana nih? Chandra sudah sampai mana ini? Nanda Chandra nih bacanya udah selesai belum nih? Hening sekali. Belum, Bu. Belum selesai. Kelas 6 Iya. sudah harus cepet loh. Ini hanya ada 5 paragraf. Iya, tinggal 1 paragraf lagi, Bu. Ya, Ibu tunggu nih. Silahkan yang lainnya. Sudah cukup ya? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Nih, di sini kalau sudah selesai nanti kalian silahkan coba. Ada LKPD tuh. Di grup juga sudah Ibu share kemarin sore tuh. Nah, Ibu sengaja tampilkan lagi di sini biar nanti kalian bisa mengerjakan. Ibu katakan kalian harus bisa menemukan ide pokok. Nanti kita bisa bahas tuh ide pokok. Kalian bisa coba dulu LKPD-nya di sini. Ada paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Silahkan, boleh dicoba nih. Kalian kemarin di grup GA itu kan Ibu berikan jadi 3 kelompok. Masih ingat enggak ini kelompoknya nih? Sudah dilihat di grup WA-nya. Ibu udah bagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan absen saja. Nih, Ananda Aan, Ananda Cahyani, Ananda Dwi Chandra itu jadi kelompok 1. Terus Ananda Elis, Ananda Hamida, dan Ananda Ika kelompok 2. Ananda Imas, Ananda Jamal, dan Ananda Siva kelompok 3. Ada 9 ya. Kayaknya ada 10 deh. Satu lagi siapa yang belum?
Saya belum, Bu. Ibu Esi, Elis. Oh iya, Ibu Esi nih. Oh iya, berarti di sini nih ngumpul di kelompok 2. Jadi kelompok pertama, Aan, Ibu ulangi lagi ya. Aan, Cahyani, Dwi Chandra. Lalu kelompok 2-nya ada Esi, ada Elis, ada Hamidah. Terus dan Ikah ya. 4 berarti kelompok 2 nih. Bonus nih, Putri semua 4-4-nya. Lalu kelompok 3, Imas, Jamaluddin, dan Syifa. Karena di sini Iya, Bu. 2 nih putranya, jadi yang satu jangan protes nih, nggak ada putranya. Nah, di sini masih tampil ya tentang teks bagaimana jagung berkembang biak. Kalian boleh isi LKPD-nya, silakan diisi dulu. Bentuknya nggak harus seperti ini ya, ini hanya sebagai itu saja. Kalian boleh tulis bebas. Yang penting itu mengenai tentang ide pokok dari bacaan. Sudah? Sudah ketemu belum ide pokoknya? Sudah, Bu. Nah, ini ide pokok yang pertama. Ibu nanti tanya kelompok 1. Kelompok 1 ada Aan, ada Cahyani, ada Dwi Chandra nih. Paragraf yang pertama. Nih, boleh Ibu bantu bacakan nih. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Apa tuh kira-kira ide pokoknya nih? Ayo, Ananda Aan, Ananda Cahyani, Ananda Dwi Chandra. Siapa yang mau coba jawab nih? Apa tuh ide Saya, Bu. pokoknya? Iya, silakan. Saya, Bu. Ya, Ananda Cahyani. Aduh, pinter. Silakan, boleh. Boleh, Nak. Silakan. Bagaimana? Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Itu ide pokoknya, Bu. Itu ide pokoknya. Baik. Ada sanggahan dari kelompok lain tidak ini? Jawabannya dari Cahyani. Benar tidak ide pokoknya? Kalau jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Ada yang berbeda tidak jawabannya? Ini kita bahas yang pertama Ada, Bu. dulu nih. Ada, Bu. Iya, siapa yang berbeda? Silahkan. Ini ide pokoknya menurut saya kelompok 2 itu. Jagung Iya. merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oh, jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bagus. Ada lagi yang berbeda tidak? Barangkali dari kelompok lain? Kita bahas paragraf 1 saja dulu. Nanti kalau nggak sempat itunya, bisa yang paragraf berikutnya bisa nanti dikumpulkannya ya. Kita bahas LKPD-nya di sini ya, yang pertama di sini. Ada lagi jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Sudah, itu saja. Iya, Bu. Jawaban kalian dua-duanya tidak bisa disalahkan. Benar, tapi yang paling bagus, ide pokok ini Ibu tanya dulu nih dari anak-anak. Apa sih ide pokok tuh? Kenapa kalian bisa memutuskan kalau ide pokok dari paragraf yang pertama itu di kalimat yang pertama? Tadi jawabannya Cahyani ya. Nah, tadi jawaban yang satunya lagi dari kelompok 2 siapa tadi ya? Itu nggak lihat mukanya nih. Elis, Bu. Oh iya, dari Naelis justru menjawabnya ada di kalimat yang terakhir ya. Apa tuh? Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok? Apa sih ide pokok dari suatu paragraf? Apa sih ide pokok itu? Sudah ada yang bisa jawab belum ini? Wah, harus aktif ini. Apalagi anak-anak kelas 6. Semua sudah punya gadget.
Pinter-pinter tuh kalau di grup WA pada komen sama ibu. Nih kegiatan pembelajaran dioptimalkan. Apa sih ide pokok? Pikiran utama, Bu. Pikiran utama, betul. Pikiran utama siapa tadi yang jawab ya? Saya, Bu, Cahyani. Cahyani. Ih, pinter Cahyani ini. Di sini nih. Ada yang bisa nih. Ada yang mau dengan sukarela membaca ini nih, ide pokok. Betul sekali di sini. Boleh, Nak Cahyani bacakan di sini kelihatan dengan jelas tulisan yang ibu tayangkan. Ya, Oke, silahkan boleh dibacakan, minta tolong. ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Terima kasih. Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ini biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, Ibu balik lagi nih di sini. Dari paragraf yang pertama, di sini ada satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Hanya ada tiga kalimat. Dari keseluruhan anak ibu di sini, boleh semuanya berpendapat. Tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan, sudah dibacakan oleh Cahyani, bahwasanya ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utamanya ini menurut kalian yang mana? Dari tiga kalimat utama yang ada di paragraf yang pertama ini, menurut kalian yang mana? Yang di awal kah? Yang di tengah kah? Atau kalimat yang terakhir? Hanya ada tiga kalimat di sini ya, di paragraf yang pertama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Di awal sekali kelas 5 juga sudah dipelajari tentang kalimat utama, kalimat penjelas. Awal-awal semester di kelas 5 itu semester 2 kalau tidak salah. Di kelas 4 juga sudah disinggung sebenarnya. Jadi kelas 6 tuh sudah tinggal pemahamannya yang lebih dikembangkan lagi. Di sini hanya ada 3 kalimat. Menurut kalian kalimat utama itu Ibu beri gambaran sedikit saja. Kalau kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum, di mana kalimat ini memerlukan penjelas yang lain. Jadi membutuhkan penjelasan kalimat seperti itu. Nah, dari 3 kalimat di sini, mana yang menurut kalian kalimatnya yang bersifat umum, di mana? Satu, Bu. Tadi Elis ya, Nanda Elis mengungkapkan jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Apa bedanya tuh? Bisa dibedakan tuh. Ananda Cahyani bisa berkesimpulan bahwasanya kalimat utamanya ada yang di kalimat pertama itu. Kenapa itu? Apa itu bersifat umum? Iya, Bu. Karena kan di kalimat pertama itu ada kata-kata di berbagai tempat. Nah, di kalimat kedua dijelaskan itu di Pulau Madura. Betul. Kalimat ketiga itu kan makanan pokok. Makanan pokok itu kan mengandung karbohidrat. Jadi kalimat pertama itu menjadi kalimat utama gitu, Bu. Betul. Sekarang Ibu tanya nih sama Nak Elis. Tadi Nak Elis memberikan jawaban bahwasanya jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan. Halo? Ya. Ya, Bu. Ya.
Suaranya ke sini. Lusles, luplep. Nggak jelas? Iya. Iya, udah jelas belum? Iya, iya, iya. Iya. Apa tuh tadi pertanyaan Ibu bisa didengarkan dengan jelas? Bisa diulang lagi nggak, Bu? Oke, nggak apa-apa, boleh. Nah, tadi Nanda Elis kan berkata bahwasanya ide pokoknya dari paragraf ini ada di kalimat yang terakhir, kalimat yang ketiga. Bisa berikan alasannya kenapa bisa memilih begitu, Nak? Iya. Apa ya, Bu ya? Apa ya? Apa ya? Lupa, Apa Bu. tuh? Tadi ya, ide pokok itu, ide pokok dari suatu paragraf merupakan pengembangan kalimat yang menjadi pengembang suatu paragraf. Di sini ide pokok itu biasanya mengandung kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum, di mana kalimat tersebut memerlukan penjelas. Terima kasih nih Nanda Eli sudah berpendapat, sudah memberikan pendapatnya. Tidak ada yang salah, hanya perlu diluruskan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya tadi dari Ananda Cahyani. Jadi benar ya untuk paragraf yang pertama di sini. Ide pokoknya yaitu tentang jagung yang merupakan bahan makanan pokok. Terkadang ide pokok dari suatu paragraf tidak harus sama persis kalimatnya dengan kalimat utama. Beda kalau kalian nanti ditanyanya kalimat utama. Kalau kalimat utama sudah istilah anak sekarang mah copy paste. Kata-katanya plek sama gitu. Tapi kalau ide paragraf kalian bisa kembangkan sendiri. Tapi yang intinya ide pokok dari suatu paragraf memang adanya di kalimat utama. Bisa di variasi misalkan seperti ini yang tadi Ibu katakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Seperti itu saja sudah cukup. Baik, untuk LKPD yang lainnya ini yang tentang ide pokok sudah dikerjakan kelompok yang lainnya? Ada tanggapan yang lain? Ini Sudah. Selesai, Bu. Mas, ada Jamal, ada Syifa nih belum bersuara. Tadi setuju nggak nih paragraf pertama? Ide pokoknya ada di kalimat yang pertama tuh. Setuju nggak? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Dengan semua argumentasi yang diberikan oleh Cahyani. Wah, hebat. Baik, sudah. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan nih. Tadi pembahasannya sudah ya. LKPD-nya nanti kalian kerjakan. Ini per anak, walaupun kalian dalam bentuk kelompok per anak. Nanti ditulis tiap-tiap paragrafnya di sini ya. Nanti di foto. Isi semua itu, Bu. Ya, kenapa? Kenapa, Nak? Isi semua ya. Isi semua. Isi semua. Ini kan untuk itu, biar LKPD-nya di itu. Apa mau dibahas semua? Kayaknya cukup satu deh ya. Nanti kan kita ada pembahasan yang lain. Nanti isi semua. Iya, Bu. 5 paragraf. Kalian nanti bisa foto. Terus masuk ke aplikasi Google Form di foto. Nanti upload tuh hasilnya ya. Nanti di-upload hasilnya ya lewat Google Form. Baik. Tadi sudah. Diagramnya tadi sudah didiskusikan. Nanti juga tadi sudah dibahas. Nanti tinggal kalian ke Google Form nanti dikerjakan ya. Baik, berikutnya di sini, tampak di sini. Tadi tentang jagung. Kita bahas ide pokoknya. Sebentar, maaf. Aku teruskan dulu di sini. Di sini jagung berkembang biak. Dari bacaan di sini tadi kita yang udah bahas tentang ide pokoknya. Di sini isi dari jagung berkembang biak.
Jagung itu berkembang biaknya secara apa tuh anak-anak? Secara generatif apa secara vegetatif tuh? Generatif, Bu. Generatif. Generatif, Bu. Secara generatif. Apa itu Iya. generatif tuh? Nanda Imas, apa itu? Itu, Bu, apa ya? Perkembangbiakannya itu jadi pakai itu, Bu, bunganya, Bu. Ada bunganya, Bu. Ya, memerlukan proses kawin atau penyerbukan kalau di tumbuhan ya. Jadi perlu 2 unsur. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Mau itu yang kita bahas sekarang tumbuhan dulu, nanti hewannya nanti ya. Kita bahas di tumbuhan dulu. Di generatif. Nih, jagung berkembang biaknya secara generatif. Di sini dari bacaan yang kalian baca tadi, ini semua prosesnya sudah ada nih. Seorang petani memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kira-kira kalau di desa-desa ini yang tinggalnya di desa nih, Ibu tanya. Ada yang pernah nanam jagung nggak? Mulai dari bijinya. Ada, Bu. Pernah. Pernah. Kalau udah ditanam tuh berubah butuh berapa hari tuh biar pernah ikut nanam nggak? Pernah, Bu. Butuh berapa hari tuh untuk bisa berkembang? 3 sampai 4 hari. Biasanya kalau nanam gitu ditutup nggak tuh, Danda Hamidah? Ya, kenapa Nasifa? Ini ya. Kenapa tadi Nasifa? Mau ngomong apa? Silahkan. Barangkali punya kurang bisa menjelaskan. Enggak, Bu. Nggak ngomong apa-apa kok, Bu. Oh, gitu ya. Tadi Bu lihat itu ada suara tapi nggak jelas. Barangkali punya di sininya kurang itu jaringannya. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Di sini jagung kalau generatif itu pada bagian bunga. Nih, bagian tumbuhan itu kan ada akar. Ada apa lagi tuh? Kita naik tuh. Kita dari akar dulu, dari bawah ada akar. Terus naik ada batang. Naik lagi ada lebih naik lagi ada daun, ada ranting. Itu ada bunga. Nah, di sini nih. Bunga. Bagian tumbuhan di sini. Perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses generatif itu terjadinya pada bagian sini. Bagian bunganya. Di bagian bunganya. Ini terlihat jelas tidak? Bagian-bagian bunga yang Ibu tampilkan di sini. Terbaca jelas tidak? Jelas. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau terbaca. Nih, ini kan kita bisa agar bisa menguak ini ya pengetahuan kalian. Nanti coba di sini ada LKPD. Mungkin nggak berurutan nih, coba dilengkapi. Nanti kita bahas tentang bunganya. Dibuka juga bukunya tuh tentang bunga. Ada di situ gambarnya dengan jelas. Di buku kalian di tema 1. Tema 1. Tema 1 ada di halaman 5. Itu jelas sekali di situ. Bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada ini. Nah, Ibu tarik lagi di sini. Barangkali kalian enggak itu di sini. Nanti buat bagan anak-anak. Bagannya udah Bu share di grup WA. Itu LKPD-nya. Silahkan dilengkapi ya tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini. Nama bagian bunga, Ibu udah contohkan satu nih. Ada tangkai. Ada tangkai. Kalian kira-kira nih,
Kalian bisa searching nih di sini. Fungsinya apa sih dalam proses perkembangbiakan generatif? Ini LKPD kalian. Silahkan diisi dulu. Kita bahas nanti. Apa sih? Cukup dua bagan aja di sini ya. 2 kolom maksudnya, maaf itu salah. 2 kolom. Kolom pertama tentang nama bagian bunganya. Kolom yang kedua tentang tangkai bunga dulu. Nanti ke bawahnya dilengkapi. Nanti Ibu tanya satu-satu nih. Ayo LKPD-nya dikerjakan dulu. Perlu di itu lagi enggak ininya? Nah, gambarnya. Tuh. Nanti Ibu tanya mulai dari Nanda Aan, nanti ke Ananda Cahyani. Nanti Ibu bisa ngacak juga mungkin dari Ananda Shiva. Pilih satu saja. Dari bagian bunga ini pilih nih satu saja. Satu siswa cukup satu. Namanya, misalkan saya mau ambil ini nih, mahkota. Namanya mahkota. Fungsinya nanti tulis. Dengan bahasa kalian sendiri, dengan pengetahuan kalian sendiri, silahkan nanti kita bahas bareng-bareng. Ibu beri waktu nih, ayo silahkan. Cukup satu. Satu anak, satu. Ambil bagian bunganya satu saja. Ya. Kayaknya 2 menit cukup. Nulis mahkota. Fungsinya ini cukup. Ibu tunggu nih 2 menit. Nanti Ibu absen mulai dari absen awal. Bisa juga nanti Ibu acak. Silahkan ditulis dulu. Ini sebagai LKPD kalian nih. Nanti kita bahas LKPD-nya. Nah, Ibu pakai timer nih, hitung mundur. Nah, Ananda Aandarwati, silakan. Mau mengambil bagian bunga yang mana? Benang sari, Bu. Benang sari, baik. Benang sari di sini. Apa tuh fungsi benang sari? Sebagai alat perkembangbiakan, Bu. Alat perkembangbiakan, baik. Ibu cuma catat, nanti benar dan salahnya bisa kita koreksi ya. Sudah, ambil benang sari. Cahyani mau ambil bagian apa nih? Bagian bunganya yang mana? Mahkota, Bu. Mahkota, ya. Ini mahkota. Apa sih fungsinya mahkota di sini? Sebagai pelindung alat reproduksi. Pelindung alat reproduksi. Jadi melindungi putik dan benang sari, Bu. Oke, baik. Reproduksi. Berikutnya Dwi Chandra Kusuma. Mau milih bagian yang mana? Nanda Dwi Chandra? Silahkan. Kemana ini? Ada tidak? Siapa? Izin kali Bu. Oh, izin terus. Izin. Itu ke belakang. Belakang. Mana itu ke belakang? Ya udah, ini diganti sama Nak Jamal dulu nih. Di belakang. Cuma 2. Ya, Ibu. Ya, pilih yang mana nih? Ayo. Pilih mahkota udah ya? Mahkota sudah. Benang sari tadi Sudah. sudah. Pilih putik lah, Bu. Putik. Baik, putik. Apa tuh? Putik, Bu. Putik. Silahkan. Putik fungsinya apa? Putik itu Bu, putik itu alat perkembangbiakan betina, Bu ya? Sebagai alat perkembangbiakan betina. Benar dan tidaknya nanti. Iya. Bapak, terima kasih. Baik, berikutnya Iya, Ibu. Elis. Iya, Bu. Ya, mau pilih yang mana nih? Elis, ayo. Kelopak, Bu. Mana kelopak? Baik, ini kelopak. Ya, apa tuh fungsinya kelopak, Elis? Fungsinya itu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Oh, Dan akan melindungi terbuka mahkota. jika mahkota mekar. Bentuknya Iya. seperti daun hijau.
Iya, waduh lengkap. Terima kasih nih Elis. Elis sudah masuk nih. Elis ambilnya kelopak. Baik, berikutnya Hamidah. Hamidah mau Iya, gimana? Ibu. Ya, Saya silakan. memilih bakal biji, Bu. Bakal biji, baik. Hamidah milihnya bakal biji. Ya, apa tuh fungsinya? Fungsinya itu untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi, Bu. Baik, tempat bertemunya di situ ya. Ya. Terima kasih. Berikutnya ini Ikah Atika. Mau pilih yang mana nak? Ayo. Izin Bu ke belakang. Ke belakang. Ikahnya ya sudah. Imas Nur Awalia. Iya, Bu. Saya Mau pilih itu, Bu, tangkai bunga. tangkai bunga. Iya, fungsinya itu buat itu, Bu, menopang apa berdirinya bunga, Bu. Tangkai bunga. Nah, Imas. Baik. Menopang berdirinya bunga. Nah, ini yang terakhir Syifa Fauzia. Mau milih yang mana nih? Nah, Syifa silahkan. Benang sari, Bu. Benang sari tadi sudah. Apa yang belum ya, Bu? Ada kepala sari. Apa, Bu? Ada kepala sari. Benang sari itu kan. Di sininya ada juga kepala sarinya. Di mana ada serbuk-serbuknya. Di sini ya putik tadi. Ada tangkai putik. Ada kepala putik juga bagiannya. Mau pilih yang mana nih? Kepala sari aja, Bu. Sari, baik. Kira-kira menurut Nak Sifa tuh apa tuh fungsinya? Untuk menyimpan serbuk sari. Menyimpan serbuk sari. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, di sini nanti kita bahas bareng-bareng nih. Nanti ibu itu kan ya videonya mudah-mudahan di sini terlihat. Baik. Bagaimana, ada suaranya tidak? Tidak ada, Bu. Ada suaranya tidak? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Ada? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ibunya juga nggak ada suaranya, Bu. Ya, ini ibu off dulu soalnya ibu kan pakai 2. Oh iya. Jadi kalau itu bergema, ini benar nggak ada suaranya? Tetap masih nggak ada suaranya ya. Tapi dari tulisan kalian bisa cerna tidak? Iya, ada Bu tulisannya. Ya, tulisan ada, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, di sini alhamdulillah ininya videonya pakai tulisan. Bagian-bagian bunga dan fungsinya ya, Bu. Betul. Coba itu. Ternyata nggak bisa.
gangguan teknis. Kisaran 5 menitan. Sudah ada tulisannya, kalian bisa dicermati ya. Iya, saya coba di YouTube-nya, Bu. Bu Nur, Iya, iya. coba yang sebelah kanan tuh ada gambar speaker mic. Iya, ini sudah Sebelah kanan dekat jam kanan. Ya, itu klik kanan. Ini nih, yang ini bawahnya lagi bawahnya. Bawah. Nah, jangan ngegeser itu, ini nih. Yang dekat jam tuh, kalender, dekat tanggal, jam tuh, ada kode wifi segala tuh. Yang bawah, kanan bawah, Pojok kanan bawah, Bu. pojok kanan bawah tuh. Bukan ke PowerPoint-nya, Bu, tapi ke PowerPoint. bawahnya, ke bawah. Bawah tuh. Nah, Itu ada sebelahnya. speaker, klik kanan. Coba klik kanan, jangan bukan klik kiri, klik kanan. Di gambar speakernya. Di gambar speaker, iya klik kanan. Nah, itunya dulu close, nggak kelihatan. Ulangi lagi. Coba, ya klik kanan aja sekarang nih. Nah, sound tuh, Bu. Di ini. Bukan. Sorry. Yang spatial sound tuh, spatial. Nah, itu ke Windows Sonic. Klik. Nah, oke, udah. Coba sekarang ulangi lagi itu videonya. Mikrofonnya, Bu, coba. Ada suaranya? Suaranya gedein sekarang di mic-nya. Sudah pas. Ini memang laptopnya nggak ada speakernya. Saya juga pakai speaker aktif. Sudah, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut. Ya, lanjut aja. Bu, coba di YouTube-nya. Mm-hmm. Bu, yang dipesan tuh klik kanan. Bahkan ini. Bu, buka pesan. Udah, Bu, yang pesan dari saya. Itu link YouTube-nya, klik kanan, lalu open link in YouTube. New tab. Semua ke itu. Iya, tadi saya baca suruh langsung buka di YouTube-nya ya, Bu. Oh, ini dah. Mana?
Bu Yaya. Tetap nggak bisa di copy ini. Nah, itu ya. Ya udah maaf ya anak-anak, kita lanjut ke presentasi yang lainnya saja, nggak apa-apa. Ya di sini Ibu bisa bacakan bakal biji di sini berfungsi sebagai, tapi tulisannya jelas ya. Nanti bisa dikoreksi jawaban-jawaban kalian dengan video yang sudah di-share di sini. Nah, tadi tangkai putik siapa tuh yang jawab tangkai putik? Saya, Ibu. Nah, Imas ya. Bu, PowerPoint-nya nggak ada, Bu. PowerPoint-nya nggak ada? Kemana? Iya. Tadi, Bu, ke stop kayaknya. Oh, saya share screen lagi, tak? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Sudah muncul? Muncul belum? Belum, Bu. Ya, sudah. Bu. Apa? Sudah. Baik ya. Tadi maaf. Itu yang jelas di sini bisa kita telaah tadi dari jawaban-jawaban kalian, bisa didiskusikan. Ada yang benar, ada yang sudah tepat, ada juga yang masih perlu pembenahan. Intinya kalian sudah melakukan pengamatan dengan baik tentang bagian-bagian bunga dan sudah berpendapat tentang fungsi dari bagian-bagian bunga itu pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini di bunga-bunga ini kita juga punya banyak nih bunga-bunga di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, juga ada di negara-negara lain, di negara-negara tetangga kita. Nah, yang paling dekat misalkan Malaysia, ada Singapura, ada yang lainnya di satu kawasan. Kawasan yang dikenal dengan nama kawasan Asia Tenggara. Sekarang Ibu tanya tuh, di kawasan Asia Tenggara ada satu bentuk kerjasama. Kalian pasti semuanya sudah tahu bentuk kerjasamanya. Apa tuh namanya? Bentuk kerjasama apa yang ada di kawasan Asia Tenggara secara regional? ASEAN, Bu. Benar sekali, ASEAN di sini. Nanti kalian bisa baca materinya, materi ASEAN. Karena di sini juga Ibu pakai video, tapi takutnya nanti tidak bisa diputar lagi ya. Sudah dikondisikan, tetapi maaf di sini mungkin tidak bisa. Mungkin tidak terdengar lagi nanti. Nah, di sini dari negara-negara ASEAN yang paling terbaru sekali di sini. Ada berapa anggota ASEAN di sini? Sudah ada berapa negara yang masuk dalam kerjasama ASEAN? Termasuk Indonesia tentunya. Ada yang bisa jawab di sini. ASEAN itu pada tahun berapa? Pada bulan apa? Pada tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapakah didirikannya ASEAN? Kalian bisa saling search juga. Yang kemarin Ibu katakan di sini kan pembahasannya sudah ada nih tentang ASEAN ya. Ada tulisannya juga, tapi tak bisa screenshot. Ibu coba di sini tetap nggak jalan ya. Nggak ada suara ya, tetap aja. Sekarang ada suaranya nggak videonya? Sama? Tidak Sama, ada. Bu, nggak ada. Sama, Bu. Nggak ada. Ya. Padahal kemarin udah dicoba juga, sudah ada. Muncul suaranya tetap tidak bisa. Mungkin saya butuh itu nanti Bu Yaya, kalau langsung ke YouTube.
Baik, di sini untuk negara ASEAN, Ibu bisa jelaskan saja sedikit. Negara ASEAN di sini, kok negara ASEAN? Tuh, sudah kedengaran. Di Ibu kedengaran, di kalian kedengaran tidak videonya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Terlihat? Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat. Terdengar tapi tidak terdengar. Iya, tapi sama kayak tadi, tidak ada suaranya ya. Iya, Bu. Ibu minta maaf ini untuk ini. Satu kekurangan di sini ya. Untungnya yang ada catatannya di sini. Tetapi dari buku kalian, buku tema kalian juga bisa baca, bisa kaji informasinya tentang ASEAN, khususnya di ASEAN di sini. ASEAN di sini bentuk satu kerjasama di Ibu stop saja ya, stop sharing ya. Maksudnya stop ininya. Baik, ini aja. Baik, kita bahas secara itu. Silakan kalian sambil dibuka bukunya. Masih tetap dengan kelompoknya yang tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita ke ASEAN, ke ASEAN-nya. Tadi kan ada bunga-bunga, di situ juga bunganya tidak hanya di Indonesia, ada bunga-bunga lain yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, Ibu mau tanya nih, di antara kalian, ada yang tahu ciri khas dari negara Brunei? Negara Brunei Darussalam itu tetangga kita. Dia punya ciri khas satu bunga tuh. Ada yang tahu nggak? Kalian bisa sambil searching di sini juga bisa. Tuh, tahu bunga dari negara-negara lain di negara ASEAN. Ada yang bisa jawab? Di Brunei Darussalam. Belum ada yang bisa jawab, silahkan. Bunga sepatu, Bu. ASEAN. Kenapa Ibu Hamidah? Ya nak. Bunga sepatu bukan, Bu. Bukan ini, tuh bunga simpor. Ini. Oh, iya. Ini nih, bunga yang di Brunei Darussalam di sini, ciri khas di sini. Di sini bunga simpor itu bisa melambangkan satu kesucian. Kalau di kita itu bunganya biasanya bunga melati di Indonesia. Ya, bunga melati artinya suci katanya. Kalau misalkan bunga mawar artinya cinta gitu kan, maksudnya kasih sayang. Nah, di sini kalau di Brunei di sini nih namanya bunga simpor di sini. Ciri khasnya ya, terkenal dari Brunei Darussalam di sini. Brunei Darussalam. Ah, ini bunganya kita nih. Bunga melati. Semuanya sudah tahu bunga melati, pastinya tahu. Jasmine ya. Warnanya putih. Di sini melambangkan kesucian. Nah, ada lainnya juga di sini. Ini bunga apa nih? Suaranya bisa biar Ibu jelaskan. Ibu sekali lagi minta maaf masalah yang video sekali lagi ya. Di sini bunga sampaguita dari Filipina. Jadi setiap negara di ASEAN itu punya ciri khas bunganya masing-masing. Ini termasuk bunga yang disakralkan karena memang masuknya bunga yang suci gitu. Kayak di Bali gitu kita juga tahu kan orang-orang Bali kalau misalkan beribadah itu mereka itu selalu pakai bunga di kepalanya gitu. Jadi bunganya itu kayaknya sakral sekali. Mungkin beda keyakinan dengan kita orang-orang muslimnya. Nah, di sini ada bunga rumdul dari Kamboja. Kalian sambil lihat di sini, Ibu sambil jelaskan, kalian bisa lihat buat catatan kecil ya. Buat catatan kecil. Di sini ada bunga rumdul dari Kamboja. Terus di sini juga, walaupun nggak ada suaranya, sekali lagi Ibu minta maaf nih, nggak ada suaranya. Bunga dok campak di sini dari Laos. Masih tentang negara-negara ASEAN ya, kita kupas bunganya. Nah, di sini bunga dok campa di sini, plumeria. Itu nama latinnya kalau yang di bawah ya, anak-anak. Bisa nanti kalian lihat. Ini dari negara Laos, masih tetangga kita yang termasuk salah satu negara anggota ASEAN. Nah, di sini bunga raya. Kalau di kita namanya bunga apa nih gambar ini? Bunga sepatu. Sepatu.
orang Malaysia nyebutnya bunga raya. Ya. Beda bahasa. Bukan beda bahasa sih, satu rumpun kita dengan Malaysia, tapi ya sedikit ada perbedaan terkadang ya di bahasanya di sini. Bunga raya di sini. Ini terkenal di Malaysia namanya bunga raya. Kita panggilnya bunga sepatu. Sebagai struktur bunga yang lengkap juga. Nah, di sini bunga anggrek vanda. Ini di Singapura. Pernah lihat nggak bunga ini? Ibu pernah lihat, kebetulan Ibu pernah jalan-jalan. Pernah Bu di toko bunga anggrek. Sip, pinter jawabannya. Pasti di toko bunga banyak. Baik ya. Baik, dari semuanya di sini sambil bisa dilihat baik sedikit lagi ya. Di sini bunga padauk dari Myanmar. Intinya semua negara-negara anggota ASEAN, negara-negara di ASEAN punya bunga khas masing-masing dari setiap negara. Itu menunjukkan keterkaitannya dengan kondisi geografis sama seperti di kita. Nggak mungkin kalau misalkan kita yang di tropis menghasilkan bunganya bunga yang subtropis karena mungkin keadaan geografisnya yang berbeda. Di sini Thailand. Ibu sambil jelaskan dulu. Itu bunga di Thailand. Ini mirip bunga apa anak-anak kalau di sini? Ibu kayaknya nggak lihat nih untuk yang bunga yang ini. Ada Bu, cuma lupa namanya apa ya. Kalau ini lotus. Ini lotus, ini Vietnam. Kalau di kita namanya bunga Teratai, Bu. kalau di orang-orang kepercayaan Hindunya, Hindu Budanya di sini, ini tempat duduknya Siddhartha Gautama ya. Sini bunga lotus ini dari Vietnam. Baik, kalian sambil melihat dijelaskan sedikit-sedikit oleh Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya ada di materi, ada juga di buku kalian. Untuk bisa lebih jelasnya ada di buku tema mulai dari halaman 5 sampai halaman 13. Sampai halaman 13. Bisa dibaca dengan cermat, nanti dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Itu tentang bunga. Tetapi balik lagi kita dari sini kesimpulannya setiap negara di sini ya punya ciri khas bunganya. Maksudnya tanaman yang menjadi tanaman khas di negara tersebut. Nah, sekarang kaitannya bagaimana di sini? Di sini yang kita bahas itu tentang ASEAN-nya. Tadi membahas bunganya yang ada di negara-negara ASEAN. Sekarang kerjasama negara ASEAN-nya. Nanti kalian bisa lihat di materi, di buku, di situ tentang berdirinya ASEAN, tentang siapa pendirinya. Tapi Ibu berikan pertanyaan saja nih, pertanyaan bonus di sini. Yang mendirikan itu ada 5 negara. Ada yang tahu nggak kelima negara itu apa? Di situ juga ada, nanti kalian kerjakan. Ada di buku ya. 5 pendiri negara ASEAN di situ. Termasuk kita, Indonesia. Ini Ibu sekali lagi minta maaf tentang videonya tidak bisa mengeluarkan suara ya. Perlu pembelajaran lagi di sini. Intinya dari pembelajaran kita yang pertama mengenai tanaman jagung, tentang ide pokok paragraf, di mana paragraf itu bercerita tentang bagaimana jagung berkembang biak, lalu berkembang biaknya dengan generatif, di mana generatif itu terjadinya di bagian bunga. Nah, bagian bunga-bunga di sini ada juga menjadi ciri khas bunga di negara-negara di ASEAN. Lalu tentang kerjasama ASEAN-nya. Baik, dari semua materi, dari 2 LKPD yang sudah kalian kumpulkan. Yang pertama LKPD tentang ide paragraf, lalu LKPD tentang bagian-bagian bunga. Sekarang nanti ada satu saja tentang kalian nanti pilih ya. Pilih 2 negara anggota ASEAN. Bebas tuh. Dari halaman 5 sampai halaman 13 di buku kalian bebas. Berkelompok aja ini mah. Kelompok 1 cukup 1 jawabannya. Kelompok 2 cukup 1 jawabannya. Kelompok 3 cukup 1 jawabannya. Memilih apa Ibu? Nanti pilih 2 negara.
Bebas mau negara mana, yang penting itu negara anggota ASEAN. Misalkan saya mau pilih Indonesia saja Bu, sama Malaysia, boleh. Apa yang mau dikerjakan, nanti di LKPD-nya kalian diskusikan di sini ya. Mencari 2 persamaan dan 2 perbedaan. Di sini bisa perbedaannya. Di sini yang irisannya memakai persamaan. Nanti ditulis di sini, misalkan ini Indonesia. Misalkan saya satunya Bu, Malaysia. Boleh, bebas. Bu, saya mau pilihnya Singapura dengan Vietnam. Boleh. Bu, saya mau Vietnam, misalkan dengan Filipina. Boleh. Saya mau Bu Brunei aja Bu, sama Malaysia yang tetanggaan. Silahkan. Silahkan nanti 3 kelompok ini kalian berdiskusi ya. Gitu kan. Didiskusikan sesuaikan dengan materi yang ada di buku. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalau masih ada yang ditanyakan boleh bertanya dulu. Kita nanti ambil kesimpulannya, pembelajarannya bagaimana ini. Ada kekurangannya di sini, ada refleksinya. Kesimpulannya kita belajar hari ini tuh apa tuh anak-anak? Kesimpulan yang kita pelajari hari ini boleh dari kelompok 3. Ini Jamal sama Syifa sama Naimas. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Kelompok 3 boleh bersuara 1. Iya, Bu. Ya, Imus boleh mencoba? Iya. Apa tuh kesimpulannya tuh? Kesimpulannya, tadi kan kita sudah belajar tentang ide pokok ya, Bu ya. Terus yang kedua tentang alat reproduksi generatif. Terus yang ketiga itu tentang kondisi geografis perbedaan ASEAN, kondisi geografis negara-negara ASEAN gitu, Bu. Iya, betul ya di situ. Nanti di sini kalau masih ada yang belum difahami, boleh nih kita tanya jawab. Silahkan mau bertanya apa. Nanti kita akan ada latihan. LKPD kaliannya sudah difotokan, sudah dikirim ke Google Form. Ya, kita udah bahas juga ya LKPD-nya. Dua-duanya sudah kita bahas, tinggal ini yang 1. Nanti di penghujung ini kita buat latihan. Sini ada latihannya. Nanti berupakan tes ya. Bagaimana pembelajaran yang diikuti hari ini? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup. Sudah jelas. Baik. Nanti, baik. Ibu sedikit menambahkan saja dari yang tadi Imas katakan. Di sini benar ya, kita sudah belajar tentang, maaf ya, Ibu Sendawa. Jadi kita belajar tentang ide pokok yang ada di suatu paragraf. Dari paragraf itu memuat tentang jagung. Yang jagungnya di mana berkembangbiak dengan cara generatif. Di mana generatif itu adalah perkembangbiakan yang memerlukan proses perkawinan. Dalam tumbuhan itu disebutnya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu terjadinya pada bagian bunga. Nah, bunga-bunga di situ juga banyak bunga sekali di Indonesia dan juga di negara-negara lain yang memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan letak geografis dari negara-negara tersebut. Baik. Nah, di sini nanti untuk pembelajaran berikutnya kalian nanti baca yang pembelajaran kedua. Dimulai dari buku kalian yang halaman 17. Tadi halaman 5 sampai halaman 13 ya, di situ ada jedanya. Di situ nanti ke pembelajaran 2. Nanti kalian persiapkan di situ dimulai dari halaman 17. Nanti nyambung. Tadinya kita belajar generatif yang perlu kawin, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kalian baca dulu. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, yang kita bahas generatifnya dulu. Baik ya, dari Ibu sekian. Terima kasih nih ya. Ibu sekali lagi mohon maaf karena videonya tidak bisa bersuara. Tapi mudah-mudahan bisa membantu.
Ya, silakan. Baik, untuk itu ya nanti biasakan nanti sebelum dan sesudah kegiatan kita selalu berdoa. Baik. Nah, yang tadi dipimpin oleh Syifa. Sekarang coba Nak Jamal ditutup. Kita baca bareng-bareng nih doanya nih. Dengan ucapan hamdalah. Tapi kita bacanya wal asri aja karena yang udah sore, sudah waktunya itu juga. Silakan kita bareng-bareng ngaji wal asri nanti kita tutup. Baik, silakan Jamal dipimpin. Ngaji dulu wal asri, terus kita tutup bareng-bareng. Ibu. Ya, nggak lagi izin kan Jamalnya? Apa izin lagi? Ada tuh. Ya. Ya, silakan. Ya. Ayo dipimpin ngajinya wal asri. Jangan lupa ta'awudnya. Silakan. Ya, teman kita. Ya, teman-teman, kita di pembelajaran hari ini ya sama dengan membacakan masih ini sendiri aja tuh Bu. Bareng teman-teman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih Nak Jamal sudah memimpin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selalu ditutup dengan wal asri, Ibu biasakan. Karena apa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya waktu itu sangat berharga. Rugi nanti kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Baik dari Ibu sekian. Terima kasih ya kehadirannya semuanya. Tadi yang sempat uji nanti masuk lagi. Dikasih tahu teman-teman, diberitahukan informasinya ya. Barangkali yang tadi izin ada 1, 2 yang keluar masuk lagi ya karena jaringan internet. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sekian. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.